Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 15 September 2020, penambahan kasus positif pada hari ini adalah 3.507 dan jumlah kasus aktif adalah 55.000 dengan persentase 24,4%, di mana kasus aktif dunia adalah 24,57%. Sedangkan jumlah kasus sembuh pada hari ini totalnya sudah mencapai 161.065 atau 71,6%. Sedangkan jumlah kasus meninggal akumulasinya totalnya adalah 8.965 atau 4%, dan angka 4% ini masih di atas rata-rata kasus meninggal di dunia, yaitu 3,16. Ini adalah pekerjaan kita bersama agar kita bisa menurunkan angka kematian lebih rendah daripada angka di dunia. Selanjutnya, perkembangan kasus positif COVID-19 mingguan. Pada 1 minggu terakhir ini jumlah kasus COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 10,4%, dan 5 kenaikan kasus tertingginya terjadi. Yang pertama adalah di Aceh, naik 69,3% atau dari 423 menjadi 716. Yang kemudian disusul nomor 2 oleh Jawa Tengah, naik 52,7%, dari 1.566 menjadi 2.391. Sedangkan yang ketiga adalah Riau, sebesar 41,4% naiknya, dari 846 menjadi 1.196. Sedangkan yang keempat adalah Jawa Barat, naik 19,5%, dari 1.585 menjadi 1.894. Dan yang kelima adalah DKI Jakarta, naik 5,2%, dari 7.294 menjadi 7.674. Sedangkan 5 provinsi dengan insiden kasus tertinggi, artinya adalah laju peningkatan kasus per 100.000 penduduk. Pertama adalah DKI Jakarta, yaitu 415,4 per 100.000 penduduk. Sedangkan yang kedua adalah Kalimantan Selatan, 217,75 per 100.000 penduduk. Yang ketiga adalah Gorontalo, 185,07 per 100.000 penduduk. Keempat adalah Sulawesi Utara, 151,48 per 100.000 penduduk. Dan yang terakhir Bali, yaitu 147,34 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kasus COVID belum selesai di Indonesia, dan beberapa daerah yang kami sampaikan tadi masih memiliki laju peningkatan kasus yang cukup tinggi per 100.000 penduduk. Jadi kita seluruhnya harus tetap waspada dengan kasus COVID ini, di mana selama seminggu terakhir, kami ulangi lagi, kenaikannya adalah 10,4%. Kenaikan ini harus bisa kita tekan sehingga tidak menambah kasus lagi. Kemudian perkembangan kasus meninggal COVID-19 mingguan, selama seminggu terakhir ini mengalami kenaikan 2,2%, di mana kenaikan kematian tertinggi nomor 1 adalah Sumatera Barat, sebesar 150%, dari 4 orang menjadi 10 orang.
Yang kedua adalah Bali, naik 72,5%, yaitu dari 40 menjadi 69. Yang ketiga adalah Riau, sebesar 35,5% atau 17 menjadi 23. Sedangkan keempat adalah DKI Jakarta, naik sebesar 28,6%, dari 91 ke 117. Dan yang kelima adalah Jawa Timur, yaitu naik 11,2%, dari 196 ke 218. Kami mohon perhatian kepada seluruh pengelola pemerintah daerah dari 5 provinsi ini dan seluruh masyarakat agar perlu berhati-hati agar angka kematian betul-betul dapat bisa ditekan agar tidak menimbulkan korban lagi ke depan. Sedangkan kalau kita lihat dari persentase kematian tertinggi, jadi ini cara lain kita melihatnya, ternyata pertama Jawa Timur memiliki persentase kematian 7,25%. Perlu kami sampaikan sebagai pembanding, Indonesia rata-rata angka kematiannya, persentase kematian adalah 4,1% dan dunia adalah 3,16%. Yang kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase kematian 6,45%, Bengkulu 6,44%, Sumatera Selatan 5,94%, Nusa Tenggara Barat adalah 5,89%. Jadi kalau kita lihat seperti ini, perlu menjadi perhatian dari provinsi yang baru saja kami sebut, agar betul-betul dapat menekan angka kematiannya, sehingga bisa paling tidak sama dengan angka nasional atau bisa lebih rendah lagi. Karena beberapa daerah di Indonesia telah bisa menekan angka kematiannya di bawah angka rata-rata nasional. Sedangkan kalau kita lihat dari laju kematian tertinggi, 5 daerah yang memiliki laju kematian tertinggi, yang pertama adalah kota Surabaya dengan jumlah 35,96 per 100.000 penduduk. Ini kebetulan yang kami sebutkan 3 kota pertama adalah kota-kota dengan jumlah penduduk padat. Yang kedua adalah kota Semarang dengan angka 31,71 per 100.000 penduduk. Yang ketiga adalah Jakarta Pusat, adalah 29,78 per 100.000 penduduk. Berikutnya kota Manado sebesar 23,03 per 100.000 penduduk. Dan yang terakhir adalah kota Mataram dengan angka 22,98 per 100.000 penduduk. Kami berpesan bahwa angka-angka kematian ini mohon betul-betul dapat ditekan, mohon bantuan seluruh masyarakat. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi, mari kita jaga seluruh keselamatan rakyat Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, agar angka ini di kemudian hari atau besok selalu menurun dan kondisinya membaik. Berikutnya, kami sampaikan kasus sembuh COVID-19.
menjadi 23. Dan yang terakhir adalah Maluku Utara, juga lebih dari 100%, dari 0, sebelumnya nggak ada yang sembuh, menjadi 13. Ini adalah prestasi dari beberapa provinsi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali, begitu juga daerah-daerah lainnya. Kalau kita melihat dari prosentase kesembuhan tertinggi, ternyata nomor 1 adalah Gorontalo, dengan persentase kesembuhan 82,75%. Angka ini cukup pada provinsi lainnya agar dapat mengejar angka kesembuhan menjadi lebih tinggi, agar secara rata-rata kita juga bisa tinggi, dan artinya kita mampu untuk menangani pandemi ini dengan lebih baik. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang peta zonasi risiko yang per tanggal 13 September 2020. Kalau kita lihat sekarang, zona dengan risiko tinggi, sebelumnya ada 70 kabupaten kota, dan sekarang turun menjadi 41 kabupaten kota. Ini adalah kabar baik, artinya di Indonesia jumlah zona merahnya turun dari 70 menjadi 41 kabupaten kota. Namun kalau kita lihat zona oranye dengan risiko sedang, angkanya naik dari 267 menjadi 293. Dan ini adalah kontribusi dari zona merah dan juga zona lainnya yang lebih ringan masuk ke dalam zona ini. Maka dari itu, zona oranye untuk daerah-daerah yang masuk dalam zona oranye, mohon untuk betul-betul dapat memperhatikan agar pengendalian kasusnya dapat ditingkatkan, terutama dari protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakatnya, agar zonanya menjadi zona ringan atau rendah, risiko rendah, atau akhirnya tidak ada kasus baru lagi. Dan kalau kita lihat dari zona hijau atau tidak terdampak, sebelumnya kita punya 25 kabupaten kota dan sekarang tinggal 22 kabupaten kota yang tidak ada kasusnya. Kami mohon kepada daerah-daerah dari 22 kabupaten kota ini betul-betul dapat dipertahankan dengan cara protokol kesehatan dijalankan dengan ketat, karena menjaga daerah ini tetap hijau adalah modal di dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan ada 34 kabupaten kota dengan perubahan zona merah menjadi zona oranye. Kami perlu menghargai 34 kabupaten kota ini karena telah mampu mengurangi risiko daerahnya menjadi lebih baik, meskipun zonanya masih zona oranye. Harus didorong lagi untuk menjadi zona kuning dan hijau. Kami ingin membacakan satu persatu prestasi dari daerah-daerah ini dan mohon untuk dapat dijaga dan diperbaiki. Pertama dari Aceh, yaitu Aceh Barat dan Kota Banda Aceh. Kedua Sumatera Utara, yaitu Kota Binjai dan Kota Gunung Sitoli. Ketiga Sumatera Barat, yaitu Agam, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya nomor 4 adalah Riau,
yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai. Yang kelima dari Sumatera Selatan, yaitu Lahat dan Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya nomor 6 adalah Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang. Yang ketujuh dari DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat. Yang kedelapan adalah dari Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi. Yang kesembilan yaitu Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Kesepuluh Jawa Timur, yaitu Probolinggo dan Sidoarjo. Kesebelas adalah Banten, yaitu Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Ke-12 adalah Bali, yaitu Jembrana dan Tabanan. Ke-13 adalah Kalimantan Tengah, yaitu Barito Selatan. Ke-14 adalah Kalimantan Selatan, yaitu Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Laut. Yang ke-15 adalah Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Ke-16 adalah Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado. Ke-17 Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Ke-18 adalah Papua Barat, yaitu Teluk Bintuni. Selanjutnya, ada 23 kabupaten kota dengan zona risiko tinggi tanpa perubahan selama 3 minggu berturut-turut. Kami sampaikan ini karena ini menjadi alarm buat kita semuanya secara nasional maupun khususnya 23 kabupaten kota ini, karena jangan sampai berlarut-larut zona risiko tingginya ini, karena akan membahayakan untuk keadaan keselamatan dari seluruh masyarakat yang ada di 23 kabupaten kota ini. Pertama, dari Provinsi Aceh, yaitu Aceh Besar. Yang kedua dari Bali, yaitu Bangli dan Karangasem. Yang ketiga DKI Jakarta, ini ada 3 kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Yang keempat, Jawa Barat, yaitu Bekasi dan Kota Depok. Di Jawa Timur ada 4 kota, yaitu Banyuwangi, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Pasuruan. Dari Kalimantan Timur, yaitu Kota Baru. Dari Kalimantan Selatan adalah Kota Baru. Dari Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Sedangkan dari Kepulauan Riau adalah Kota Batam, dari Riau adalah Kota Pekanbaru, dari Sumatera Selatan yaitu Muara Enim, dan dari Sumatera Utara adalah Deli Serdang, Kota Medan, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal. Sekali lagi kami ingatkan agar 23 kabupaten kota ini betul-betul dapat memperbaiki kondisinya dengan cara promosi kesehatan yang lebih baik agar penularan bisa ditekan dan kondisi risikonya bisa menurun menjadi zona risiko sedang ataupun rendah. Kami ingin menyampaikan tentang target pengendalian COVID-19 di 8 provinsi plus 1. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah menugaskan kepada Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Panjaitan, dan Kepala BNPB, yaitu Bapak Doni Monardo, untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan, yaitu Bapak Terawan, untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini. Kami sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah DKI Jakarta, yang kedua adalah Jawa Barat, yang ketiga adalah Jawa Tengah, yang keempat adalah Jawa Timur, yang kelima adalah Sumatera Utara, yang keenam adalah Kalimantan Selatan, yang ketujuh adalah Sulawesi Selatan, yang kedelapan adalah Papua, dan ditambah 1 provinsi yaitu Bali. Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian
nomor satu. Nomor dua adalah peningkatan angka kesembuhan, dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu ke depan. Untuk itu, fokus penanganan ini dalam rangka mencapai 3 sasaran ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Yang kedua adalah melakukan operasi justisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan untuk pidana yang menindak yang melanggar peraturan. Berikutnya lagi adalah peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan. Yang keempat, yaitu penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID di setiap provinsi ini. Jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut, berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera. Selanjutnya, terakhir kami ingin menyampaikan tentang perlunya sinergitas antar daerah, terutama yang bersebelahan. Dalam hal ini contoh yang perlu kita perhatikan bersama adalah daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta, yaitu Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota maupun kabupaten, karena daerah-daerah ini aktivitas masyarakatnya saling memiliki mobilitas yang tinggi dengan DKI Jakarta. Maka dari itu, agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas penduduk, agar potensi penularannya dapat dicegah. Tentunya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan secara rutin agar kondisinya dapat terkendali dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat maupun juga mungkin bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya. Demikian kami sampaikan tentang konferensi pers pada sore hari ini.